Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Nah, di sini ada nggak dari teman-teman yang ngerasa malas buat baca, padahal tahu baca itu banyak manfaatnya, mulai dari merangsang otak, membangun stimulus baru, bahkan menambah wawasan kita. Nah, alhamdulillah banget di Indonesia tuh udah masuk kategori yang cukup baik di literasi membaca ya. Di tahun 2023, data dari Good Stats itu mencatat 66,7% gitu. Itu masuk tingkat tinggi dalam literasi membaca. Jadi kemauan membaca orang Indonesia itu udah mulai meningkat teman-teman. Dan kita punya target yang bagus dari Perpusnas di tahun 2024 kemarin gitu. Di tahun ini gue belum dapat datanya dan gue berharap ini sangat membuat Indonesia sih makin meningkat ya membaca dari tiap tahun gitu. Alhamdulillah banget. Nah, tapi kenapa sih ada sebagian orang lagi gitu yang masih belum mau baca buku gitu? Nah, ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi orang kenapa malas baca buku. Yang pertama adalah adanya pengaruh dari teknologi. Nggak bisa dipungkiri sekarang banyak banget konten-konten yang pendek gitu, kayak misalnya status WhatsApp, status story IG, Reels, Shorts, TikTok gitu, yang membuat kita tuh terbiasa untuk mengkonsumsi video-video pendek, yang mana otak kita akan males lagi untuk berusaha lebih keras dalam membaca, yang mana membaca butuh konsentrasi tinggi, butuh waktu yang lama gitu. Jadi itu merupakan mungkin penyebab utama ya di masa sekarang kenapa orang malas baca. Oke, faktor kedua adalah masalahnya ada di keterbatasan waktu luang gitu, waktu yang bisa kita manfaatkan untuk baca gitu. Nah, secara psikologis gitu, otak kita tuh cenderung akan menempatkan prioritas kita pada tugas yang instan dan cepat selesai. Sementara baca butuh waktu lama, butuh konsentrasi lama, jadi kita dan memberikan kepuasan mungkin butuh proses gitu untuk mendapatkan kepuasannya. Jadi otak kita akan cenderung memilih ke aktivitas-aktivitas yang memberikan kebahagiaan secara instan. Ketika kita menyelesaikan sesuatu gitu, bahkan untuk belajar, kita akan lebih memprioritaskan tugas yang bisa cepat selesai gitu. Karena pas ketika tugas itu selesai, kita bisa cepat merasa puas. Oke, faktor ketiga adalah kurangnya minat dan ketertarikan. Ini bisa terkait dengan topik-topik yang akan kita baca itu mungkin nggak menarik gitu, atau informasi yang kita dapatkan bisa dengan mudah disajikan dengan menarik juga dalam bentuk lain seperti video interaktif, video podcast bahkan mungkin dan lain-lain. Jadi minat baca Indonesia berkurang karena shifting gitu. Minat ketertarikan orang untuk mendapatkan suatu informasi itu shifting dari membaca yang kita butuh proses untuk mendapatkan informasi ke hal-hal yang lebih mudah kita dapatkan, kayak misalnya dengerin podcast, nonton YouTube, atau video-video interaktif lainnya gitu. Nah, dalam psikologi ada yang namanya teori self-determination. Jadi, otak kita akan cenderung melakukan atau memilih aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dan memotivasi kita. Gitu. Oke, faktor terakhir mungkin keterampilan membaca kita yang tidak terlatih dengan baik gitu. Jadi kalau dalam psikologi itu lagi-lagi ada teori namanya cognitive load. Ketika kita merasa terbebani dengan banyaknya informasi yang masuk gitu. Nah, ketika kita membaca, mungkin ada sebagian orang yang mungkin termasuk gue juga yang merasa membaca itu merupakan suatu pekerjaan yang berat, suatu pekerjaan yang membosankan, suatu pekerjaan yang tidak menyenangkan. Jadi karena keterampilan membaca kita kurang melihat ada sisi seru, sisi positif atau sisi manfaat yang kita rasakan dari membaca, dan merasa membaca itu membuat kita merasa penuh ya kebanyakan informasi gitu. Jadi itu merupakan pekerjaan berat yang tidak menyenangkan. Sementara kalau misalnya kita nonton konten-konten ringan seperti Reel, Shorts, atau Story IG dan lain-lain, itu mungkin akan memberikan kita kepuasan yang lebih banyak daripada membaca gitu. Jadi mungkin faktor cognitive load ini menjadi penyebab kenapa orang malas baca gitu. Padahal konsentrasi yang terlatih dari membaca itu sangat bagus banget untuk kita problem solve ketika kita dihadapkan kepada suatu masalah di dunia nyata gitu. Jadi gue pesan ke teman-teman, pertanyaannya gini, apakah lu bisa jelasin hasil dari apa yang lu tonton di short lebih baik daripada hasil dari lu baca buku gitu? Menurut gue pribadi ya, gue lebih bisa menjelaskan hasil dari yang gue baca daripada yang gue tonton gitu. Karena short itu banyak banget yang muncul dan berseliweran, dan topik yang negatif membuat kita nggak fokus gitu. Jadi kita cukup terhibur lewat gitu. Sedangkan membaca kita ada sesuatu yang kita pegang, dan ketika sesuatu ini menarik, kita punya keinginan untuk share itu ke orang lain, dan ini akan lebih bertahan lama di otak kita. Dan juga short itu bisa mungkin membuat konsentrasi kita menurun, terus toleransi terhadap dopamin kita akan menurun gitu, dibanding membaca yang membuat stimulus otak kita akan lebih baik gitu. Nah, mungkin ada beberapa solusi buat teman-teman yang malas baca. Pertama, cari buku yang sesuai minat. Kalau udah sesuai minat,
pas baca jangan langsung baca semuanya, terus jangan kaku baca dari awal sampai akhir, cari bab yang paling menyenangkan gitu dan baca bertahap. Terciptakan rutinitas membaca, jadi misalnya dalam satu hari ini kita pulang, kita sisihin lah mulai dari 10 menit mungkin ya, 10 menit baca informasi baru gitu setiap harinya secara bertahap dan juga perlahan. Kalau misalnya udah bisa menguasai itu, udah ada jadwal tertentu, tambahin lagi waktunya jadi 15 menit, 20 menit gitu. Dan pada saat membaca, hindari gangguan, jauhkan distraksi apapun yang ada di sekitar kita. HP gitu. Notifikasi itu jangan disangka hal yang sepele gitu. Menurut psikologi atau penelitian yang gue baca, bahkan notifikasi HP aja itu membuat suatu adiksi di dalam otak kita gitu. Jadi kita merasa FOMO kalau misalnya kita nggak melihat notifikasi itu gitu. Nah, usahakan gangguan-gangguan seperti itu dihindari, distraksi seperti itu dijauhkan. Jadi kita punya waktu yang fokus baca berkualitas selama bahkan untuk 10 menit. Nah, oke, mungkin video gue cukup sampai situ. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalnya dirasa bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Mungkin cukup sekian dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.